Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penipuan komputer. Nama saya Nindi Mandarawati, NIM-nya 1920103013. Dan ini nama-nama kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset adalah pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Contohnya, Albert Milano, manajer Riders Digital yang bertanggung jawab untuk pemrosesan tagihan, menggelapkan $1 juta selama periode 5 tahun. Ia memasukkan tanda tangan atasannya pada faktur untuk pelayanan yang tidak pernah dilakukan, mengajukannya ke utang, memasukkan pengesahan pada cek, dan mendepositokannya dalam rekening miliknya sendiri. Milano menggunakan dana yang dicuri untuk membeli rumah mahal, 5 mobil, dan sebuah kapal. Penyalahgunaan umumnya memiliki elemen dan karakteristik yang penting para pelaku. Yang pertama, memperoleh kepercayaan atau keyakinan dari entitas yang ditipu. Yang kedua, menggunakan informasi yang penuh dengan tipu muslihat, licik, atau menyesatkan untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, menyembunyikan penipuan dengan memasukkan catatan atau informasi lainnya. Yang keempat, jarang menghentikan penipuan secara sukarela. Yang kelima, melihat begitu mudah untuk mendapatkan uang ekstra, kebutuhan atau keutamakan akan mendorong orang untuk melanjutkannya. Beberapa penipuan yang mengabadikan diri, jika pelakunya berhenti, tindakannya mereka akan diketahui. Terus yang terakhir, tumbuhnya kecerobohan dan terlalu percaya diri selama berlalunya waktu. Jika ukuran penipuan tidak mengarah ke penemunya, pelaku seringkali membuat kesalahan yang mengarah pada penemu tersebut. Setelah itu, kecurangan pelaporan keuangan. National Commission of Fraudulent Financial Reporting mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan sebagai perilaku yang disengaja atau ceroboh. Apakah dengan tindakan atau kelelahan yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Manajemen memasukkan laporan keuangan untuk menipu investor dan kreditor, meningkatkan harga saham perusahaan, memenuhi kebutuhan arus kas, atau menyembunyikan kerugian dan permasalahan perusahaan. Tradeway Commission mempelajari 450 tuntutan hukum terhadap auditor dan menemukan bahwa penipuan yang tidak terdeteksi menjadi faktor dalam separuh di antaranya. Dengan saya, Wawin Zulfia, akan melanjutkan presentasi. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan, SAS nomor 99, mensyaratkan auditor untuk yang pertama, memahami penipuan, yang kedua, mendiskusikan risiko salah saji kecurangan yang material, yang ketiga, memperoleh informasi, yang keempat, mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko, yang kelima, mengevaluasi hasil pengujian audit mereka. Yang keenam, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan. Dan yang ketujuh, menggabungkan fokus teknologi. Kira-kira siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Dalam hal ini ada kaitannya dengan segitiga penipuan, di mana terdapat tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan sendiri karena tekanan keuangan yang dapat berupa gaya hidup, emosional, kondisi industri, dan karakteristik manajemen. Dan untuk kesempatan sendiri akan mengubah, melakukan, dan menyembunyikan. Rasionalisasi, justifikasi, menjustifikasikan diri dalam sikap dan kurangnya integritas personal. Untuk tekanan pressure sendiri merupakan dorongan atau motivasi untuk melakukan penipuan. Kesempatan opportunity merupakan kondisi atau situasi, termasuk kemampuan personal yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3 hal, yaitu melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, mengonversikan pencurian, atau merepresentasi untuk keuntungan personal. Dan yang terakhir, rasionalisasi atau rationalization merupakan alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Dalam tekanan sendiri, tekanan yang menyebabkan penipuan karyawan terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama karena keuangan, yang kedua karena emosional, yang ketiga karena gaya hidup.
Dalam keuangan sendiri mungkin mereka memiliki hidup yang di luar kemampuannya, baik utang yang terlalu tinggi, gaji yang tidak sesuai, dan mungkin mereka memiliki kredit yang buruk dan seperti berikut. Untuk emosionalnya sendiri, mungkin mereka memiliki rasa tamak, ego, kesombongan, atau ambisi yang terlalu berlebih. Mungkin juga karena mereka punya kinerja tapi kurang diakui oleh rekan mereka atau atasan mereka. Rasa takut kehilangan pekerjaan mungkin juga ada, dan ketidakpuasan dalam hal pekerjaan mereka mungkin juga bisa. Untuk gaya hidup sendiri mungkin mereka punya kebiasaan judi atau ketergantungan obat atau alkohol, dan mungkin juga adanya tekanan dari keluarga atau rekan mereka. Dalam tekanan yang menyebabkan penipuan laporan keuangan sendiri terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, karakteristik manajemen, kondisi industri, dan keuangan. Untuk karakteristik manajemen, mungkin dalam etika manajemen yang masih dipertanyakan, gaya manajemennya seperti apa, rekam jejaknya bagaimana, mungkin adanya prediksi laba yang lebih agresif, standar kinerjanya seperti apa, metode akuntansinya bagaimana, program intensifnya seperti apa, dan seperti berikut. Untuk kondisi industrinya, mungkin situasi industrinya sedang menurun, terus adanya perubahan industri atau perubahan teknologi buat pengganti keusangan produknya. Terus dalam hal keuangan, mungkin ada tekanan yang terlalu intens untuk memenuhi ekspektasi laba yang terlalu berlebihan. Terus ada permasalahan arus kas yang terlalu signifikan, seperti kesulitan dalam mengumpulkan piutang dan kesulitan dalam membayar utang. Untuk kerugian besarnya mungkin sedang mengalami kerugian besar. Dia punya resiko yang tinggi, yang tidak terdiversifikasi, terlalu tergantung sama utang, dan perjanjian utang yang sangat membatasi, seperti tenggat waktu pelunasan yang terlalu pendek, dan mungkin juga ada ketergantungan yang tinggi akan lini produk yang baru tapi tidak terbukti dalam salesnya. Dalam kesempatan yang memungkinkan penipuan karyawan dalam laporan keuangan terbagi menjadi 2 subbab. Yang pertama, faktor pengendalian internal dan faktor-faktor lain. Untuk faktor pengendalian internal sendiri, mungkin adanya kegagalan untuk menegakkan atau memonitoring pengendalian internal, seperti kayak supervisor kurang bisa memonitoring bawahannya, ya semacam itu. Terus ada juga kegagalan manajemen untuk terlibat dalam sistem pengendalian internal, kecerobohan manajemen yang tidak terlalu memperhatikan detail-detail laporan keuangannya, tidak adanya tinjauan efektif oleh dewan direksi, terus juga nggak ada staff audit internal yang efektif, kurangnya pemeriksaan terhadap pihak ketiga, pemisahan otorisasi, penyimpanan dan pencatatan tugas yang tidak sesuai, terlalu banyak kepercayaan pada karyawan penting. Karyawan penting di sini seperti karyawan yang berperan penting dalam berlangsungnya manajemen keuangan. Supervisi yang tidak memadai, garis wewenang yang tidak jelas, kurangnya prosedur, otorisasi yang tidak sesuai, dan seperti berikut, sampai tidak ada kebijakan liburan tahunan atau rotasi pekerjaan. Dalam faktor-faktor lain sendiri, mungkin ada transaksi yang besar, tidak biasa, dan kompleks. Nah, beberapa jurnal penyesuaian pada akhir tahun mungkin juga ada beberapa masalah.
dengan transaksi pihak terkait, departemen akuntansi yang beban kerjanya terlalu berlebihan, mungkin juga punya personel yang tidak kompeten, tingkat keluar masuk karyawan yang berperan penting terlalu cepat keluar masuknya, terus struktur organisasi yang terlalu kompleks juga, sampai pada moral dan loyalitas karyawan yang kurang atau rendah. Dan untuk rasionalisasi sendiri merupakan kayak alasan penipu untuk membenarkan perlakuannya, alibinya. Ini ada 8 perkataan alibi yang biasanya dipakai. Yang pertama, saya hanya meminjam itu dan saya akan membayar kembali pinjaman saya. Yang kedua, Anda akan memahami jika Anda tahu seberapa besar saya menginginkannya. Yang ketiga, apa yang saya lakukan tidaklah serius. Yang keempat, ini merupakan sebab yang baik. Dalam sindrom Robin Hood mengatakan bahwa mencuri kepada yang kaya untuk memberi kepada yang miskin. Yang kelima, kepercayaan merupakan posisi saya yang penting di atas peraturan. Yang keenam, orang lain pun juga melakukannya. Yang ketujuh, tidak ada yang akan pernah tahu. Yang kedelapan, perusahaan pernah berutang kepada saya. Saya tidak akan mengambil selain yang menjadi hak saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yunitasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang meningkatkan penipuan komputer. Sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan berikut ini. 1. Orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan sedikit bukti. 2. Penipu komputer dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan jenis penipuan lain. 3. Beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok ke sistem mereka. 4. Program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk mengoperasikan program yang tidak sesuai selama program tersebut dapat digunakan. 5. Komputer pribadi atau personal komputer sangat rentan. 6. Sistem komputer menghadapi sejumlah tantangan unik, kendala, kegagalan peralatan, ketergantungan pada daya, kerusakan dari air atau api, kerentanan terhadap interferensi elektromagnetik dan interupsi, serta mendengarkan pembicaraan yang tidak seharusnya didengar. Sejumlah insiden, nilai dolar mengalami penurunan, serta kecanggihan pelaku dan skema yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer meningkat dengan cepat karena beberapa alasan berikut. 1. Tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. 2. Banyak contoh penipuan komputer tidak terdeteksi. 3. Persentase penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. 4. Banyak jaringan yang tidak aman. 5. Situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah pada bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. 6. Penegak hukum tidak dapat menjaga pertumbuhan penipuan komputer. 7. Menghitung kerugian sangat sulit. Nah, ini klarifikasi penipuan komputer. Salah satu cara untuk menggolongkan penipuan komputer adalah dengan menggunakan model pemrosesan data, input, pemroses, perintah komputer, data yang disimpan, dan output. Serangan dan penyalahgunaan komputer. Setiap komputer yang dikoneksikan dengan internet, terutama yang memiliki kerahasiaan dagang yang penting atau aset-aset IT yang berharga, berada di bawah serangan hackers, pemerintah asing, kelompok teroris, ketidakpuasan karyawan, mata-mata, dan saingan. Orang-orang ini menyerang komputer dengan cara mencari data-data berharga atau merusak sistem komputer. Macam-macam serangan komputer. Yang pertama hacking, yang kedua hijacking, yang ketiga bot herder, yang keempat serangan denial of service, yang kelima spamming, yang keenam spoofing, yang ketujuh serangan injeksi SQL, yang kedelapan pemecahan kata sandi, yang kesembilan kebocoran data, dan yang ke-10 pemerasan dunia maya. Rekayasa sosial atau social engineering adalah memanipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia. Rekayasa sosial umumnya dilakukan melalui telepon atau internet.
Rekayasa sosial merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peretas untuk memperoleh informasi tentang targetnya, dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi itu. Bagaimana cara kerjanya rekayasa sosial? Semua jenis dan teknik rekayasa sosial bergantung pada kelemahan psikologis manusia. Penipu memanfaatkan emosi manusia untuk memanipulasi dan menipu korban. Rasa takut, ketamakan, keingintahuan, dan juga keinginan mereka untuk membantu sesamanya digunakan melawan mereka dengan berbagai cara. Dari banyaknya rekayasa sosial, serangan phishing adalah sebuah contoh yang paling umum dan terkenal. Serangan yang terjadi pada rekayasa sosial. Serangan phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, yang meliputi nama, usia, alamat, kemudian data akun, meliputi username dan password, dan data finansial, yang meliputi informasi kartu kredit dan rekening. Serangan scareware adalah peringatan keamanan palsu yang merupakan salah satu tipe tipuan yang banyak digunakan untuk mengecoh pengguna awam. Ketika pengguna berhasil dijebak, biasanya akan langsung diarahkan untuk melakukan tindakan tertentu yang bisa membahayakan atau merugikan pengguna, baik secara finansial maupun moral. Serangan baiting. Metode ini memanfaatkan rasa ingin tahu dari korban. Hacker dapat membujuk korban agar membuka tautan berbahaya dengan iming-iming yang menawarkan pengguna unduhan musik atau film gratis. Mereka juga bisa membuat iklan software gratis yang mengarahkan korban ke situs jahat dan mendorong korban untuk mengunduh aplikasi yang sudah terinfeksi malware. Atau malicious software adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data dan informasi. Hal yang pada umumnya terjadi penyebab malware adalah mendownload software dari tempat ilegal yang disimpan malware. Malware mencakup virus, worm, Trojan horse, sebagian besar rootkit, spyware, adware yang tidak jujur, serta software-software lain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Mencegah dan mendeteksi penipuan komputer, yaitu dengan cara membuat penipuan lebih jarang terjadi, dengan cara menggunakan praktik memperkerjakan dan memecat pegawai yang semestinya, mengatur para pegawai yang merasa tidak puas, melatih para pegawai mengenai standar keamanan dan pencegahan terhadap penipuan, mengelola dan menelusuri lisensi software, meminta menandatangani perjanjian kerahasiaan kerja. Dengan metode meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan, yaitu dengan cara mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat, memisahkan tugas, meminta pegawai mengambil cuti, dan melakukan rotasi pekerjaan, membatasi akses ke perlengkapan komputer dan file data, mengenkripsi data dan program, mengamankan saluran telepon, mengamankan sistem dari virus, mengendalikan data yang sensitif, mengendalikan komputer laptop, mengawasi informasi hacker. Dengan metode memperbaiki metode deteksi, yaitu dengan cara sering melakukan audit, memperkerjakan pegawai khusus untuk keamanan komputer, membuat saluran khusus untuk pengaduan penipuan, memperkerjakan konsultan komputer, mengawasi kegiatan sistem, memperkerjakan akuntan forensik, menggunakan software pendeteksi penipuan. Kemudian dengan menggunakan metode mengurangi kerugian akibat penipuan, yaitu dengan cara tetap menggunakan jaminan asuransi yang memadai, menyimpan salinan cadangan program dan file data di dalam lokasi luar kantor yang aman, mengembangkan rencana kontingensi dalam hal kejadian penipuan, menggunakan software untuk mengawasi kegiatan sistem dan untuk memulihkan diri dari akibat penipuan,
dan juga menggunakan metode menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.